Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbisah Billy, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pasar tenaga kerja. Jadi, pada pembahasan tentang tenaga kerja ini, saya akan membahas 3 hal, yaitu dasar-dasar penentuan upah, ilmu ekonomi serikat pekerja, dan diskriminasi ras. Yang pertama yaitu dasar-dasar penentuan upah. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu tingkat upah umum, permintaan terhadap tenaga kerja, dan penawaran tenaga kerja. Yang pertama yaitu tingkat upah umum. Di dalam upah umum ada yang disebut dengan upah real dan upah nominal. Upah real adalah kekuatan daya beli dalam 1 jam kerja. Contohnya, seseorang pekerja diberi upah sebesar 1 juta rupiah. Upah tersebut dapat dibelikan sepaket sembako seperti gula, beras, minyak goreng, dan lain-lain, masing-masing 5 kg. Sedangkan upah nominal yaitu suatu imbalan yang diberikan untuk seseorang atas apa yang telah dikerjakan, yang berupa aktual nominal. Contohnya, seseorang pekerja diberi upah sebesar 1 juta rupiah sesuai dengan standar rata-rata upah yang berlaku pada pekerjaan yang sama dalam bentuk uang tunai. Kemudian yang kedua, permintaan terhadap tenaga kerja. Di sini kita akan membahas tentang produktivitas marginal dan perbandingan internasional. Produktivitas marginal adalah bagaimana seseorang bisa berkontribusi terhadap usaha yang menimbulkan keuntungan. Semakin tinggi produk marginal seseorang, maka tingkat labor atau tenaga kerja semakin turun. Kemudian perbandingan internasional. Sebagai contoh, di Amerika upah realnya tinggi dan jumlah labor atau tenaga kerja yang diminta sedikit. Sedangkan di Indonesia, upah realnya dapat dikatakan rendah dan penyerapan tenaga kerja tinggi. Ini dikarenakan di Amerika adalah orang-orang yang terlatih dan memiliki barang modal dan teknologi yang modern. Untuk menjadi maju pada perbandingan internasional ini, yaitu dengan menginvestasikan pendidikan, investasikan barang modal, dan teknologi itu harus proaktif dan terbarui. Hal ini perlu dilakukan agar dapat mempercepat produktivitas marginal. Kemudian yang ketiga, penawaran tenaga kerja. Pada penawaran tenaga kerja ini, yang akan kita bahas yaitu penentu penawaran dan pembedaan upah. Yang pertama yaitu penentu penawaran. Yang paling pertama dalam menentukan penawaran adalah jam kerja. Di dalam jam kerja ada yang disebut dengan efek substitusi, di mana jam kerja berbanding lurus dengan upah yang diberikan. Dan ada yang disebut dengan efek perbandingan, yaitu orang-orang yang mau bekerja jika jam kerjanya sedikit tetapi upah yang diperoleh tinggi atau besar. Contohnya seperti dokter. Kemudian yang kedua, partisipasi angkatan kerja. Misalnya, banyak orang yang berlomba-lomba untuk bekerja, maka hal ini akan menyebabkan penurunan tingkat upah yang akan diberikan. Kemudian imigrasi. Kedatangan imigran menyebabkan upah murah dikarenakan mereka dianggap low skill. Kemudian temuan empiris. Pada temuan empiris ini, laki-laki dewasa menganggap mereka mempunyai skill dan produk marginalnya tinggi. Maka dia berpikir bahwa saya mau bekerja ketika upah tinggi dan jam kerja sedikit, dengan asumsi dia memiliki produk marginal yang tinggi. Jadi keempat hal tersebut merupakan penentu penawaran. Kemudian selanjutnya yaitu pembedaan upah. Pembedaan upah ini dipengaruhi oleh pembedaan dalam pekerjaan. Misalnya, gaji seorang pilot dengan gaji sopir bus jauh berbeda.
Ini dikarenakan selain dari pendidikan, juga risiko yang ditanggung pun berbeda. Kemudian mutu tenaga kerja. Jadi, pada mutu tenaga kerja, sumber daya manusia yang unggul juga akan mempengaruhi perbedaan upah. Sewa atas keunikan individu. Misalnya, komedian Sule. Ia memiliki kemampuan dalam hal ngelawak, sehingga banyak orang yang menyukai dan sering diundang di acara-acara TV. Kemudian, pasar segmentasi. Misalnya dokter, memiliki upah yang besar dikarenakan membutuhkan pendidikan yang begitu panjang untuk menjadi seorang dokter tersebut. Poin selanjutnya yaitu ilmu ekonomi serikat pekerja. Kita mulai dari sejarah. Tahun 1881, ilmu ekonomi serikat pekerja tersebut terbentuk di Amerika yang dipelopori oleh Samuel Gompers. Intinya, yang diperjuangkan oleh Samuel Gompers yaitu bagaimana membagi kue keuntungan yang ada pada perusahaan sehingga semua bisa merasa nyaman. Kemudian, cara serikat buruh menaikkan upah, yaitu dengan membuat kelompok yang bernama serikat buruh dengan cara memonopoli suplai tenaga kerja untuk kenaikan upah hanya berlaku kepada anggota serikat. Kemudian pengaruh terhadap upah dan lapangan kerja. Pengaruh terhadap upah bagi anggota serikat yaitu 10-15%, yaitu orang yang berada pada anggota serikat pada saat itu mengalami kenaikan upah sebesar 10-15%, dan yang di luar serikat lebih rendah antara 10-15%. Pengaruh terhadap lapangan kerja upah yang meningkat akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja, sehingga masyarakat yang tidak terdidik akan kehilangan pekerjaan. Kemudian poin yang ketiga yaitu diskriminasi ras. Di Amerika Serikat, orang-orang Afrika dikenal sebagai kelas bawah karena mereka menganggap orang-orang yang harus diutamakan adalah orang Amerika Serikat itu sendiri. Bahkan dalam soal gaji, walaupun pekerjaannya sama, orang kulit putih dan kulit hitam pun dibedakan. Sebagai kesimpulan, pembedaan suku, ras, dan agama memang tidak bisa dipisahkan. Tetapi, kita sebagai penduduk Asia Tenggara, khususnya Indonesia ini, yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, jangan melihat seseorang dari latar belakangnya, tetapi kita melihat persamaannya yaitu sebagai masyarakat Indonesia. Jadi sebelum video ini berakhir, yang telah saya bahas tadi yaitu pasar tenaga kerja yang meliputi dasar-dasar penentuan upah, ilmu ekonomi tentang serikat pekerja, dan diskriminasi ras. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.